Oke guys, ketemu lagi sama saya ya di channel HiTV, tapi tentang edukasi ya sebenarnya. Kali ini kita belajar tentang apa itu annealing gitu ya. Jadi ini biasanya untuk anak-anak teknik, bahasa ini itu sering digunakan gitu, annealing gitu. Jadi annealing itu apa sendiri, dan annealing adalah sebuah bahasa atau peristilahan dari ya atau glosari ya, yang artinya adalah pelunakan. Yang dimaksudkan adalah proses pemanasan sebuah material ya, sampai dengan temperatur austenit gitu. Lalu ditahan beberapa waktu dan kemudian pendinginannya dilakukan secara perlahan-lahan di dalam sebuah tungku. Nah, annealing adalah seperti ini. Jadi merupakan sebuah proses ya, sekali lagi, pemanasan material sampai dengan temperatur austenit ya, austenit. Lalu ditahan beberapa waktu dan kemudian pendinginannya dilakukan secara perlahan-lahan di dalam sebuah tungku atau mungkin ya ada wadah pendinginan yang di sana. Itu yang disebut dengan annealing. Oke, ya kita lanjut. Nah, keuntungan dari segi penggunaan annealing adalah yang pertama menurunkan kekerasan, memperbaiki sifat suatu mekanik, memperbaiki mampu mesin dan mampu bentuk, menghilangkan tegangan sisa, menghilangkan terjadinya retak panas, menghilangkan tegangan dalam, dan menyiapkan struktur baja untuk proses perlakuan panas, memperhalus ukuran butir, dan menurunkan ketidakhomogenan struktur. Di proses anil atau annealing ini ya biasa disebut anil, atau ya anil itu singkatan daripada annealing ya, atau ini tidak dimaksudkan sebagai memperbaiki sifat mekanik baja perlintik dan baja perkakas. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Tidak dimaksudkan untuk memperbaiki sifat mekanik pada baja perlintik dan baja perkakas. Sifat ini ya, berikut ini pembahasan beberapa tipe yang diterapkan untuk mencapai sifat-sifat tertentu pada proses anil atau annealing. Nah, oke, kita akan bahas. Di sini ada sebuah video, ya source-nya sumber dari YouTube, ya ini adalah linknya, ya. Ini adalah proses full annealing oven and forge machine. Kita coba lihat seperti apa prosesnya. Nah, ya. Jadi materialnya itu dimasukkan ke dalam sana sesuai dengan itu, ya. Oke, sampai dengan temperatur austenit sehingga nanti dibentuk dan dimasukkan, dipendinginkan secara perlahan di sebuah wadah seperti itu. Nah, terus prosesnya seperti itu. Ini dimasukkan dalam sebuah oven materialnya gitu ya. Yang disebut dengan full process annealing oven and forge machine gitu. Nah, itu dibentuk itu. Tuh, materialnya kelihatan ya, ada di sini tuh materialnya tuh. Oke, penjelasannya seperti apa? Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi full annealing terdiri atas austenisasi dari baja yang bersangkutan diikuti dengan pendinginan yang lambat di dalam dapur, yaitu tungku tadi itu yang dimaksud dengan dapur. Temperatur yang dipilih untuk austenisasi tergantung pada sebuah karbon dari baja yang dimaksudkan. Nah, jadi temperatur ini kembali lagi pada karbon yang dimiliki oleh baja. Full annealing pada baja hipoe hipoeutectoid ya, yang dilakukan pada temperatur austenisasi itu sekitar, nah ini kalau baja tipe ini itu 50 derajat Celcius ya, di atas garis A3. Nah, nanti ada bagannya seperti apa. Sedangkan pada baja hipertectoid
Atoid dilaksanakan dengan cara memanaskan baja yang dimaksudkan di atas A1. Full annealing akan membantu memperbaiki mesin. Nah, ini full annealing itu memperbaiki mesin dan mampu menaikkan kekuatan akibat butiran-butirannya menjadi halus. Nah, ini adalah penjelasan dari full annealing tadi. Ini ada selanjutnya, tipe selanjutnya yaitu Spherodizing Files. Ya, sumber dari YouTube. Nah, ini linknya. Kita coba lihat seperti apa. Nah, itu materialnya di dalam sedang di open atau dipanaskan. Ya. Oke, kita lanjut penjelasannya seperti apa. Nah, ini adalah temperatur yang dimaksudkan tadi ya. Ferit, kadar karbonnya jika ya dilihat saja di sini kalian misalnya ini A2, ini A1 ya. Batasnya ini austenit. Nah, ini austenit itu sekitar ya ini nih. Ya. Oh, ini sampai temperatur tertinggi itu. Kadar karbonnya berapa persen ini. Nah, spheroidizing annealing adalah dikerjakan dengan cara memanaskan baja sedikit di atas ataupun di bawah. Tadi di atas ataupun di bawah materialnya, maksudnya material bajanya. Temperatur kritik A1. Nah, ini A1 yang kalian fokuskan. Nah, lihat gambar di samping ini. Lalu didiamkan pada temperatur yang dimaksud. Nah, temperatur A1 itu sekitarnya ini. Di sini kan temperaturnya 700 ya. Tuh kadar karbonnya itu yang dimiliki 0,8. Tuh. Dalam jangka waktu tertentu kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat. Tujuan dari ini sebagai memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk yang tadi yang sudah dijelaskan di awal keuntungan dari annealing itu. Ya, salah satunya ada mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Sebenarnya ini ada sebuah keuntungan apa ya maksudnya tipenya yaitu isothermal sih kalau dibilang mah isothermal annealing gitu ya. Jadi isothermal itu yang seperti kalian tahu adalah merupakan perpindahan suatu panas yang secara konstan gitu. Ya, ini mah sebenarnya nggak perlu kita lihat sih. Ya karena tuh perpindahan panas PV-nya juga itu seperti ini. Secara konstan tuh perpindahan panasnya dia tidak berubah gitu kan. Suhunya tidak berubah artinya secara konstan gitu. Tetap. Nah, isothermal annealing ini adalah diagram triple T ya yang biasa sudah tidak asing lagi gitu kan. Jadi isothermal annealing ini berasal dari diagram triple T dan dikembangkan gitu. Pada jenis proses inilah dimanfaatkan sebagai pelunakan baja-baja sebelum dilakukan proses menuju permesinan. Nah, di proses isothermal ini dilakukan pelunakan dulu terhadap baja-baja sebelum menuju ke permesinan. Proses ini terdiri dari austenisasi pada temperatur annealing full annealing, kembali lagi ke awal tadi. Kemudian diikuti dengan pendinginannya yang relatif cepat sampai ke temperatur 50 dan ya sampai dengan 60 derajat Celcius di bawah garis A1. Ya, menahan. Nah, ini di bawah garis S1 maksud A1 ini maksudnya ini. Berarti ini ya 50 60 nih bawah A1. Berarti ini kita nggak pakai ribuan gitu ya. Pakai ratusan, sorry, nggak pakai ratusan, bukan ribuan. Ini berarti artinya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai dengan seterusnya seperti itu. Nah, menahan secara isotermal pada daerah perlit. Nah, ini. Di sini juga sudah sama sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Proses homogenisasi. Ya, yang selanjutnya proses homogenisasi. Proses ini dikerjakan pada rentan temperatur 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Wah, ini sangat tinggi sekali. Proses difusi yang terjadi pada temperatur ini akan menyeragamkan komposisi pada baja. Proses ini diterapkan pada aigat baja-baja panduan di mana pada saat membeku sesaat, lalu setelah proses penuangan memiliki struktur yang tidak homogen. Seandainya tidak homogenan, tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, maka akan perlu diterapkan yang namanya proses homogenisasi atau diffusional annealing. Ya, jadi bisa di
Proses homogenisasi ini bisa disebut juga dengan proses diffusional annealing. Proses homogenisasi dilakukan selama beberapa jam pada temperatur sekitar 850 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Setelah itu benda kerja didinginkan ke 800 sampai dengan 850 derajat Celcius. Dan selanjutnya didinginkan di udara. Setelah proses ini dapat dilakukan proses normal atau anneal ya untuk memperhalus struktur overheat ya, yang panas berlebihan itu overheat namanya. Perlakuan seperti ini hanya dilakukan pada kasus-kasus khusus karena pada proses ini sangat tinggi biayanya. Iya, sangat tinggi biayanya itu betul sih memang ya. Karena kita lihat aja di sininya saja sudah mencapai cukup tinggi banget gitu. Nah, selanjutnya adalah stress revealing ya. Ini yang terakhir, tadi kan ada proses homogenisasi atau diffusal ya. Diffusal itu annealing. Sebenarnya kalau kita lihat untuk proses kedua ini itu saya sebenarnya kurang paham gitu ya kalau dilihat karena tidak ada video yang menjelaskan. Saya sudah cari gitu kan. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah source aja ya, sumber berupa tulisan-tulisan dari buku maupun internet yang saya coba gabungkan gitu dan menjadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini gitu. Ya, insya Allah ini sudah kuncinya lah gitu karena ini PowerPoint kan, kalau PowerPoint itu berbentuk inti seperti itu. Oke, yang terakhir adalah stress relieving ya. Relieving suatu proses perlakuan panas yang ditujukan untuk menghilangkan tegangan-tegangan yang ada di dalam benda kerja. Nah, memperkecil distorsi yang terjadi selama proses perlakuan panas dan pada kasus-kasus tertentu. Mencegah timbulnya retak, proses ini terjadi dari memanaskan benda kerja sampai temperatur di bawah garis A1. Nah, di bawah garis A1 berarti kan tadi A1 itu sekitar 800 ya atau 80. Nah, ini bisa di bawahnya. Dan menahannya untuk jangka waktu tertentu dan kemudian didinginkan dalam tungku sampai temperatur kamar. Temperatur kamar itu sekitar berapa? Nah, ini dalam sebuah tungku. Kembali lagi ke awal. Berarti di full annealing ini bisa dilakukan. Proses ini tidak menimbulkan perubahan fasa kecuali reaktilisasi. Banyak faktor yang menimbulkan timbulnya tegangan di dalam logam akibat dari proses pembuatan logam atau pembentukan logam ya, yang bersangkutan pada yang menjadi sebuah komponen. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah pemesinan, pembentukan, perlakuan panas, pengecoran, pengelasan, dan lain-lain. Nah, ini bisa sangkutannya dengan stress relieving. Penghilangkan tegangan sisa dari baja dilakukan dengan memanaskan baja pada temperatur sekitar 500 sampai dengan 700 derajat Celcius, artinya di bawah A1 sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Gitu. Tergantung pada jenis baja yang diproses. Pada temperatur di atas temperatur yang dimaksud, baja hampir seutuhnya elastik dan menjadi ulet. Menjadi elastik dan ulet kalau sudah dimasukkan ke dalam stress relieving ini. Karena tujuannya tadi menghilangkan tegangan-tegangan gitu. Ya, makanya menjadi elastik dan ulet. Berdasarkan hal ini, tegangan sisa yang terjadi di dalam baja temperatur seperti itu akan sedikit demi sedikit dihilangkan melalui deformasi plastik, perubahan bentuk ya. Deformasi itu perubahan bentuk setempat akibat adanya tegangan sisa tersebut. Oke guys, terakhir dari saya, thank you. Sumber dari YouTube dan juga Google serta buku-buku gitu ya. Nah, kalau kalian mau kunjungi kami di beritahci.com atau hai.tv gitu ya. Email ini Facebook ya. Untuk Facebook teacher@aprinr.id.ai. Lalu di Gmail atau email ya, alamat email kami di heroaprito@outlook.com atau gohci24@gmail.com ya. Thank you for watching this video. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sumber untuk kalian. Itu ya. Nanti ini akan kita upload di SlideShare ya. SlideShare. Oke. Thank you for watching this video. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.